Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du. Baik para pemirsa yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Al-Mu'taqadus Shahih. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pasal yang pertama, Al-Mu'taqadus Shahihu fi Tauhidir Rububiyah. Afwan, saya ulangi, Al-Mu'taqadus Shahihu fi Tauhidir Rububiyah. Ya, Al-Mu'taqadus Shahih, keyakinan yang benar, fi Tauhidir Rububiyah, dalam pasal Tauhid Rububiyah. Apa itu Tauhid Rububiyah? Ya'taqidu ahlus sunnati wal jama'ati anna Allah ta'ala wahdahu mutafarridun bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Ya, Ahlus sunnah wal jamaah itu harus meyakini, betul-betul harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya sang pencipta, satu-satunya ya yang merajai dan satu-satunya yang mengatur. Wa qala ta'ala inna rabbukumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 54. Kurang lebih artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia Allah bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, menjadi hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah apa yang ada, kerajaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha'. Dia Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Kemudian waqala ta'ala lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah juga berfirman, baginya lah ya, kepunyaannya lah, miliknya lah kerajaan di langit dan di bumi, yuhyi wa yumit, dia yang maha menghidupkan dan maha mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini Quran surat Al-Hadid ayat 2. Wa hadza tauhidu huwa al-musamma bi tauhidir rububiyah. Ya, ini tauhid ini ya, tadi menciptakan, mengatur, kemudian merajai, ya, mematikan, menghidupkan, ya, itu namanya tauhid rububiyah. Wa hadza tauhidu wal musamma bi tauhidir rububiyah. Tauhid ini dinamakan tauhid rububiyah. Wa huwa mustaqirrun fi nufusil bashar. Tauhid ini, tauhid rububiyah ini, ya, ini ditetapkan, diikrarkan oleh seluruh manusia, ya, diyakini oleh seluruh manusia. La yunazi'u fihi ahadun minan nas. Tidak ada satu orang pun dari manusia itu berselisih tentangnya, tentang tauhid ini. Musliman kana au kafiron. Entah itu dia seorang muslim ataupun seorang kafir. Kama qala ta'ala 'anil kuffar, sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang-orang kafir, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Ya, kalau misalkan orang-orang kafir ini
bertanya kepada Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan mohon maaf, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Nah, kalau misalkan kamu bertanya kepada mereka, ya, kepada orang-orang kafir ini, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara syamsa wal qamar, yang telah mengatur yang telah menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunallah, sungguh mereka akan mengatakan bahwasanya itu semua Allah yang melakukannya. Ya, di sini la yaqulunallah, pertama pakai lam taukid dan di akhirnya juga pakai nun taukid. Artinya betul-betul mereka akan mengatakan bahwasanya itu Allah. Ini Quran surat Luqman ayat 25. Wa qala ta'ala anhum aidan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka juga, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, tidak kebanyakan dari orang-orang kafir ini, kebanyakan dari orang musyrik ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala illa wa hum musyrikun, bahkan mereka ini menyekutukan Allah. Quran surat Yusuf ayat 106. Qala Mujahidun rahimahullah, ya, telah berkata Al-Imam Mujahid, semoga Allah merahmatinya, imanuhum, ya, imannya mereka, imannya orang-orang kafir ini, imannya orang-orang musyrik ini, ya, qauluhum, dan perkataan mereka berkata, Allahu khaliquna, Allah itu adalah pencipta kami, wa yarzuquna, dan yang memberikan rezeki kepada kami, wa yumituna, dan yang mematikan kami, fahadza imanun ma'asyirki ibadatihim ghairah. Maka ini adalah keimanan, tapi keimanan yang bercampur dengan kesyirikan, ya, yang mana mereka beribadah kepada selain Allah, ya. Ma'asyirki ibadatihim ghairah, ya, yang bercampur dengan kesyirikan, ya, dengan mereka beribadah kepada selainnya, maksudnya kepada selain Allah. Falam yakunil musyrikuna ya'taqiduna anna alihatahum musyarikatun lillahi fil khalqi, ya. Bahkan mereka ini meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka, ilah-ilah mereka selain Allah itu, ya, mereka tidak bersekutu dengan Allah dalam masalah penciptaan. Artinya mereka meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya pencipta. Ilah-ilah yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, itu mereka tidak meyakini bahwasanya mereka ini semuanya bisa menciptakan seperti apa yang Allah ciptakan. Ini maksudnya. Falam yakunil musyrikuna ya'taqiduna anna alihatahum musyarikatun lillahi fil khalqi. Yang mereka orang-orang musyrik ini tidak meyakini bahwasanya ya, ilah-ilah mereka itu bersekutu dengan Allah dalam masalah penciptaan, ya. Artinya mereka betul-betul hanya meyakini bahwasanya Allah saja yang bisa menciptakan. Bal kanu ya'taqiduna anna dzalika lillahi wahdah, ya. Yang mereka ini meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Wa anna alihatahum yutawassalu biha illallah. Ya, dan mereka menyembah, ya, mengabdi kepada ilah-ilah selain Allah, ya. Ini tidak bukan yutawassalu biha illallah, yang mereka ingin bertawassul dengannya untuk sampai kepada Allah, ya. Tawassul itu menjadikan sesuatu itu perantara, ya. Jadi ilah-ilah yang mereka sembah ini, ya, itu dijadikan oleh mereka perantara untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuttakhadhu syufa'a 'indallahi ta'ala, dan dari ilah-ilah mereka ini, ya, diharapkan bisa mengambil manfaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ala lillahid dinul khalis, ya. Sekali-kali hanya di sisi Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
ya, dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah dan orang-orang yang mengambil ilah-ilah sesembahan-sesembahan selain Allah, ya, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka ini, tidaklah kami menyembah ilah-ilah selain Allah ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali kami ini hanya ingin menjadikan kami lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini Quran surat Az-Zumar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat sebentar. Surat Fatir. Ya, bunyi ayatnya, "Qul ara'aytum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum 'ala bayyinatin min bal iya'idul zalimuna ba'duhum ba'dha illa ghurura." Ini Quran surat Fatir ayat 40. Ini terjemahannya kurang lebih, katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkanlah kepadaku, kata Allah, bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai peran penting peran serta dalam penciptaan langit, atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lainnya. Ini kata Allah dalam surat Fatir. Wa qala ta'ala an musyriki Quraisyin, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang musyrik Quraisy, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Ini Quran surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, ya. Innahum kanu idza qila lahum, ya. Sesungguhnya mereka ini orang-orang musyrik Quraisy, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka ini akan sombong, wa yaquluna, dan mereka ini berkata, a inna la tariku alihatana, akankah kami ini meninggalkan ilah-ilah kami, meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, li syairin majnun, untuk mengikuti seorang penyair lagi gila. Ini Quran surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Wa qala Allah taala anhum, dan Allah juga berfirman tentang mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Quran surat Shad ayat 5. Apakah bisa, ya, Tuhan-Tuhan itu dijadikan menjadi satu saja, dijadikan menjadi satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Wa inna ma qarrara Allah taala hadza tauhid li itsbatihi wa ta'kidihi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, tauhid ini, tauhid rububiyah ini, li itsbatihi, untuk mengkokohkannya, wa ta'kidihi, dan untuk menekannya, wali istidlali bihi ala wujubi tauhid fil uluhiyah, dan untuk dijadikan pendalilan, ya, untuk dijadikan dasar, ya, tauhid rububiyah ini ala wujubi tauhid, atas wajibnya tauhid fil uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Nanti insyaallah di kesempatan yang akan datang akan jelaskan secara lebih rinci apa itu tauhid uluhiyah. Jadi maksudnya adalah, ya,
Allah menetapkan tauhid ini, tauhid rububiyah, ya. Ini dikatakan tauhid rububiyahnya benar, ya, dengan syarat kita harus benar-benar murni, betul-betul mengikuti, betul-betul meyakini dalam perkara tauhid uluhiyah, ya. Idz anna tauhid ar-rububiyah yastalzimu an la yu'bada illallah, ya. Nah, bahwasanya tauhid rububiyah, ya, yastalzim, wajib, ya, wajib. Kalau misalkan meyakini tauhid rububiyah ini wajib apa? An la yu'bada illallah. Wajib untuk tidak menghambakan diri, untuk tidak menyembah kepada selain Allah, ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini di ayat ini, satu ayat ini memuat dua tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ya. Nah, kalau tauhid rububiyah itu singkat saja, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya yang lebih rinci. Tauhid rububiyah yaitu sudah dijelaskan bahwasanya mengesahkan Allah dalam hal-hal yang dalam dalam kemampuan Allah, ya, dalam masalah menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan rizki, kemudian lain-lainnya. Ya, kalau misalkan tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dari segala jenis peribadahan, ya sholat, ya zakat, ya berkurban, ya haji, ya umroh, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian di ayat ini, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Nah, ini tauhid uluhiyah. Wahai manusia semuanya, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Tuhanmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, ini tauhid rububiyah. Alladzi khalaqakum, yang dia telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Waqal, dan Allah juga berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, ya. Itulah Allah Tuhanmu, lahul mulk, yang memiliki kerajaan, la ilaha illahu, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, fa anna tusrafun, maka kenapa kalian ini, ya, melampaui batas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Nah, ini tauhid rububiyah. La ilaha illahu, nah, ini tauhid uluhiyah. Fa anna tusrafun. Nah, maka kenapa kalian melampaui batas? Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat Quraisy ayat 3 sampai 4. Ya, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ini tauhid uluhiyah, ya. Falyabudu, dan sembahlah oleh kalian, rabb hadzal bait, ya, Rabb, pemilik rumah ini, pemilik bait ini, maksudnya Baitullah Al-Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini tauhid rububiyah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka, ya, dan menjauhkan mereka dari kelaparan, ya. Wa amanahum min khauf, ya, dan memberikan keamanan, ya, dari rasa takut. Quran surat Quraisy, fadzakara ta'ala annahu wahdahu khaliquhum wa raziquhum wa hadza mimma la yashuqquna fihi. Fadzakara ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annahu wahdah,
ya, bahwasanya dialah satu-satunya khaliquhum, pencipta mereka, wa razikuhum, yang berikan rezeki kepada mereka, wa hadza mimma la yashukkuna fih. Dan ini adalah apa-apa yang mereka itu tidak meragukannya, ya. Mereka tidak meragukan, orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini, mereka tidak meragukan bahwasanya Allah ini adalah pencipta mereka. Allah ini adalah yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa ja'ala dzalika hujjatan 'alaihim fi wujubi ikhlasil ibadah lahu wahdahu la syarikalah. Ya, wa ja'ala dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara itu hujjatan, sebagai hujjah, sebagai bukti, sebagai dalil 'alaihim, atas mereka, ya, atas orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ini, fi wujubi ikhlasil ibadah, dalam wajibnya memurnikan seluruh macam peribadahan, ya, lahu wahdahu la syarikalah, hanya untuknya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, la syarikalah, tidak menyekutukannya, tidak boleh menyekutukannya. Nah, ini di sini ada disebutkan dalil lagi. Ini Quran surat An-Naml, ya, ini disebutkan dari ayat 59 ya sampai 63, lumayan panjang. Baik, kita bacakan. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'anbatna bihi hadaiq dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Nah, kita terjemahkan 2 ayat dulu, ya. Ayat 59, katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia, maksudnya dengan Allah? Kemudian ayat 60-nya, bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lainnya? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kita lanjut ayat 61. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, artinya kurang lebih, bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara 2 laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian ayat 62-nya, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi ini? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lainnya? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat.
Kemudian ayat ke-63. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Bukankah Dia Allah yang memberikan petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lainnya? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Fa fi hadhil ayati kullaha yunkiru ta'ala 'alal musyrikin, ya. Nah, maka di ayat-ayat ini semuanya yang tadi disebutkan di atas, yunkiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengingkari, Allah Subhanahu wa taala membantah 'alal musyrikin, ya, orang-orang musyrikin, alladzina yuqirruna bi annahu ta'ala wahdahu huwa khaliqus samawati wal ard wa annahu wahdahu an-nafi'ud dharru, ya. Yang mana mereka ini, ya, menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan bahwasannya Dia itu Allah satu-satunya yang memberikan manfaat dan kemudaratan. Bi anna hadzal iqrar lam yanfa'hum. Karena kenapa? Karena ikrar ini sebenarnya tidak sama sekali tidak bermanfaat untuk mereka. Kenapa? Idz ja'alu ma'allahi ilahan akhar. Ya, kalau misalkan mereka ini masih menjadikan, ya, di samping Allah itu Tuhan-Tuhan yang lain. Yad'unahu kama yad'una Allah. Ya, mereka menyembah mereka berdoa kepada ilah-ilah mereka sebagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza 'ainut tanaqudil mukhalifi lisyar'i wal 'aqli, ya. Dan pandangan ini adalah pandangan yang bertentangan, yang berlawanan, al-mukhalif, dan menyelisihi li syar'i, ya, syariat, wal akal, dan akal sehat. Idz man tafarrada bi jami'i hadhihi at-tasarrufati minal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati, ya. Nah, ya, kalau misalkan mereka ini hanya mentauhidkan Allah dalam perkara semuanya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara menciptakan, ya, perkara memberikan rezeki, dan perkara menghidupkan, dan perkara mematikan. Fahaqqun an yufrada bi jami'i anwa'it ta'ah. Nah, yang betul itu adalah, ya, selain mengimani, ya, mempercayai, mengesahkan Allah dalam perkara tauhid rububiyah, ya, kita juga harus mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, ya, bi jami'i anwa'it ta'ah, ya, dengan seluruh ketaatan kepadanya, ya, mentaati seluruh ketaatan yang dibebankan kepada kita. Walihadza ankara ta'ala 'alaihim biqaulihi a ilahum ma'allah, ya, oleh karenanya lah Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka ini, mengingkari orang musyrikin, biqaulihi, dengan firman-Nya, a ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan, apakah ada di samping Allah itu Tuhan yang lainnya? Walam yaqul ta'ala, dan Allah tidak berfirman di situ, akhalikum ma'allah, apakah di samping Allah ada pencipta yang lainnya, gitu kan. Karena kalau misalkan akhalikum ma'allah, ya mereka yakini ini, ya, mereka yakini bahwasanya Allah itu satu-satunya khaliq, satu-satunya pencipta. Tapi di sini di Al-Qur'an disebutkan ilahum ma'allah, apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lainnya? Ya, karena ini mereka tidak yakini. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini tidak meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya ilah. Bahkan kata mereka, inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan kalau misalkan Tuhan-Tuhan itu dijadikan satu.
Wa bayyana Allah taala butlana syirki fir rububiyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ya tentang batalnya syirik di rububiyah ya. Artinya betul-betul nggak ada lagi yang memiliki tauhid rububiyah ini kecuali Allah, gitu kan? Ya, yang tidak ada lagi yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada lagi yang bisa memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur, merajai yang kecuali Allah semata. Ya, wa annahu law kana dzalika la fasadatis samawati wal ard. Ya, kalau misalkan sekiranya seperti itu ya, ada pencipta selain Allah gitu kan, ada yang memberikan rezeki selain Allah, ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, la fasadatis samawati wal ard ya, tentu langit dan bumi ini akan rusak, akan hancur. Wa hadza mudrak, dan ini diketahui ya, sudah pasti sudah diketahui, dipahami ya, sudah bisa ditinjau ya, bibadahatil uqul, dengan akal yang paling dangkal sekalipun. Sebentar. Maaf. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun." Ini Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-91. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain selainnya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lainnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ayat yang ke-22. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Ya. Seandainya pada keduanya ya, di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya akan binasa. Tentu ya, langit dan bumi itu akan rusak. Ya, bagaimana ada dua ilah ya, ada dua Tuhan yang dua-duanya menciptakan ya, yang satu mau ini, yang satu mau itu tidak masuk akal. Ya, ini menyelisihi dalil dan menyelisihi akal sehat. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf, ditunggu koreksinya. Ya, nanti insyaallah kita akan sambung ke pembahasan yang kedua, yaitu al-mu'taqadus shahihu fi tauhidil asma'i was sifat. Ya, keyakinan yang benar dalam perkara tauhid ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di kitab-kitab akidah lainnya biasanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Nah, ini rububiyah dulu, kemudian asma sifat, baru mungkin uluhiyah ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.